Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video, ada baiknya saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Wildasari Harahap dari Prodi Kimia. Di sini saya akan membuat video pendek tentang minyak bumi, yang dimana ruang lingkupnya mengenai tentang pembentukan minyak bumi, tahapannya, komponen, dan pemanfaatannya. Langsung saja saya akan mendefinisikan tentang minyak bumi secara alami. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon dan dari sedikit senyawa nitrogen. Jadi, minyak bumi ini suatu senyawa hidrokarbon, tapi bukan senyawa murni melainkan suatu campuran. Nah, secara fisik, suatu cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang sudah terbakar. Senyawa hidrokarbon ini sangat mudah terbakar. Kemudian secara proses, minyak bumi ini berasal dari makhluk hidup, tumbuhan atau hewan yang terkubur selama jutaan tahun. Dia mengalami pelapukan dan berbagai proses sehingga kemudian terbentuklah minyak bumi. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan yang terjadi pada makhluk hidup ini, di mana makhluk hidup hewan, tumbuhan itu merupakan komponen atau makhluk hidup yang menghasilkan senyawa-senyawa karbon. Tahapan-tahapan yang terjadi ketika dia membentuk bumi itu adalah sebagai berikut. Secara umum ada 3 tahap. Yang pertama, diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Untuk diagenesis ini adalah tahap di mana bahan-bahan untuk minyak bumi ini dalam keadaan mentah, sehingga disebut zona tak matang, di mana terjadi proses perangkahan atau cracking sekitar 10% dari komponennya. Diagenesis sendiri dia terbagi 3 tahap atau 3 bagian, yang dimana tahap dini, pertengahan, dan akhir. Nah, pada diagenesis ini terjadi pembentukan kerogen, atau secara bahasa yang lebih jelasnya adalah terjadi perubahan dari senyawa yang stabil di permukaan bumi menjadi senyawa yang stabil di kedalaman beberapa kilometer, dinamakan kerogen. Kerogen itu suatu fase dari minyak bumi yang nantinya akan berkembang ke fase-fase yang lain. Ini fase asalnya dari minyak bumi, namanya kerogen. Terjadi yang dimana proses aromatisasi. Aromatisasi sesuai dengan namanya. Aromatisasi itu adalah suatu senyawa siklik hidrokarbon siklik, di mana di senyawa tersebut terdapat elektron yang terdelokalisasi. Pada diagenesis tahap akhir, terdapat proses penghalatan logam dengan senyawa-senyawa hidrokarbon yang terbentuk senyawa sebelumnya, namanya adalah proses penghalatan. Tahap ini terjadi berbagai cara perubahan kimia. Perubahan kimia dari senyawa-senyawa terbentuk diagenesis awal. Akibat adanya suhu serta kedalaman, ada beberapa perubahan kimia. Yang salah satu perubahan kimia yaitu adalah terjadi perengkahan yang lebih besar dari tahapan sebelumnya. Kalau diagenesis itu tahapnya cuma 10% komponen yang mengalami perengkahan atau tahap diagenesis. Ini perengkahan lebih banyak terjadi. Selain itu, pada tahap katagenesis terjadi penguraian dari kerogen. Kalau sebelumnya diagenesis ini terbentuk pada tahapan katagenesis dan diuraikan secara normal atau dengan faktor suhu seperti itu. Nah,
Tahap terakhir, tahapan pembentukan minyak bumi ketika terkubur, yaitu tahap ketiga, ialah tahap metagenesis, yaitu suatu proses perusakan formal yang dimana pada tahap ini terjadi perubahan dari senyawa-senyawa hidrokarbon membentuk senyawa-senyawa residunya. Bisa juga kita katakan ini tahap dimana hidrokarbon itu kehilangan hidrogennya, sehingga hanya menyisakan residu karbon. Pada tahap ini juga pembentukan senyawa karbon seperti grafit. Nah, ini topik penting untuk kita karena kita nantinya akan dihadapkan berbagai macam pemanfaatan hidrokarbon. Contohnya adalah bensin, bahan-bahan bakar yang lain, dan LPG. Nah, selanjutnya komponen minyak bumi. Saya akan membahas komponen minyak bumi. Jadi minyak bumi ini yang saya katakan tadi, minyak bumi adalah merupakan suatu senyawa hidrokarbon, campuran-campuran senyawa hidrokarbon, melainkan tapi bukan berarti pada minyak bumi ini ada senyawa karbon dan hidrokarbon saja, melainkan ada juga unsur yang lain yang bisa kita temukan di minyak bumi. Contoh, selain karbon dan hidrogen juga bisa menemukan unsur belerang. Kita juga bisa menemukan hidrogen, ada juga oksigen. Kemudian yang jumlah yang kecil, ada juga logam, minyak bumi yang berasal dari proses peralatan logam tahap diagenesis akhir tadi. Jadi ada proses pengikatan logam dan juga ada beberapa senyawa garam dalam jumlah yang sangat kecil. Minyak bumi ini sejatinya adalah campuran dari hidrokarbon yang kalau kita pisahkan, kita bisa membagi 6 kelompok secara umum. Pemisahan pada komponen minyak bumi ini dilakukan dengan cara destilasi. Destilasi ini merupakan suatu proses yang dimana kita memisahkan komponen dari suatu cairan dengan proses pemanasan hingga didih, sehingga diperoleh beberapa kelompok senyawa yang berbeda. Berdasarkan perbedaan titik didihnya, jadi ini komponen-komponen minyak bumi yang kita peroleh dengan cara destilasi. Komponen pertama yang paling ringan ini adalah komponen yang akan dulu mendidih, yang dimana titik didihnya itu sekitar minus 100 derajat Celcius. Itu komponen-komponen gas jumlah karbonnya adalah 1-4 dengan titik didih rata-rata di bawah 20 derajat Celcius. Komponen gas ini adalah metana, etana, propana, dan butana. Alkana rantai pendek. Gas-gas ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas, yaitu LPG. Komponennya itu propana sama butana. Kemudian kelompok yang kedua dengan rantai karbon yang sedikit lebih panjang, yaitu nafta dengan jumlah karbon 5-10 dengan titik didih 27-177 derajat Celcius. Berbeda dengan kelompok gas tadi, kelompok nafta ini adalah kelompok hidrokarbon yang berwujud cair pada suhu kamar, tetapi dia mudah menguap. Komponennya secara umum merupakan rantai alkana, siklus alkana, senyawa aromatik seperti benzena atau alkena. Kelompok inilah yang paling terkenal dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah bensin. Bensin itu merupakan cairan campuran hidrokarbon dengan jumlah karbon adalah C5-C12. Kemudian kelompok yang ketiga ada kerosin. Kerosin ini merupakan kelompok yang secara wujud di suhu kamar seperti nafta berupa cairan, tetapi dia lebih tidak mudah menguap dibandingkan nafta. Jadi nafta itu cairan yang mudah menguap, kalau kerosin itu hanya cairan. Dengan titik didih sekitar 177-293 derajat Celcius. Ini sama seperti nafta, komponennya
merupakan alkana rantai lurus, sikloalkana aromatik alkena. Dari kelompok ini yang paling terkenal yaitu minyak tanah. Ini merupakan kelompok dari kerosin. Selain dari minyak tanah, ada juga bahan bakar pesawat yaitu aftur. Itu juga termasuk ke dalam kelompok kerosin yang sekitar C10 sampai C15 ini. Oke, udah selesai mungkin sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.